Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita balik lagi ke ho ho hihi. Lampunya udah nyala. Lampu udah nyala. Lampu, oh ya oke, lampu udah nyala. Udah kelihatan nggak dari master? Tetap ketutup tapi. Kelihatan. Sebagian. Bagian. Kemarin kan Bagian. ketutup katanya kalau Iya. dari master. Lupa digeser-geser lah, tapi udah nyala lah ini. Udah mantap Udah nyala. lah. Oh, terima kasih GAP GAP. GAP Advertising. Udah Ya, nyala. Mantap lampunya. Baju udah nggak Erigo. Apa? Erigo. Nggak, jangan terus-terusan dipakai, ganti-gantian. Oh, ganti-gantian. Iya. Dikirim. Apa? Belum dikirim. Ada, udah pernah dikirim dulu. Itu dikirim yang dulu. Oh, dikirim yang dulu. iya. Mungkin Erigo Iya, mau kan kirim dipakai nomor. biar seneng aja. Iya, benar ya. Iya. Ini kita masuk di episode 3 dan antusias dari para pemirsa ini terhadap acara ini cukup menggembirakan, Mas Gilang. Kenapa kira-kira Bang Abdel? Mungkin dia menganggap konten ini sebagai katarsis dari Wes, keren. dari berbagai macam kepenatan hidup. Oke. Ada beberapa hal yang mungkin mereka kurang teman untuk berdiskusi. Oh, iya. Dan iya. merasa, wah ternyata ada yang mendiskusikan masalah ini. Atau merasa mereka sebenarnya mikir hal yang sama kayak kita, Bang. Cuma nggak ada yang ngomongin, jadi kayak terwakilkan. Terwakilkan. Wah, ini gue juga mikir itu tuh. Iya, Anda gitu. sebagai komika perwakilan masyarakat Iya. apa ya? Yang nggak bisa mudik. Mungkin ada di Mas Gilang ini. Iya. Nah, hari ini kita mau bicara apa ini? Banyak banget lah. Orang jadi ngasih-ngasih ya. Jadi beban kita ini. Salah. Kita kayak salah deh, Bang, ngasih nama apa HI gitu. Jadi kayaknya jadi wah ini akan membahas ini, jadi orang jadi ngasih beban, Bang. Iya. Baru episode 3. Baru episode 3 ya. 3 episode. Pokoknya ada masalah apa diselesain ke Gilang. Iya. Kata Gilang, oke nanti kita lihat mana HI-nya. Mana HI-nya. Sama dia dibantuin lagi. Iya. Operasi di Singapura apa kurang HI gitu. Mengenai yang hilang ingatan ya. Iya, hilang ingatan. Koruptor ya? Korupsi ini alah apa sih namanya tuh? Adalah dia korupsi sesuatu terus dia operasi emang sakit. Pulang-pulang katanya ada bagian otak apa yang cairannya tuh Kurang. kurang Atau jadi hilang ingatannya. hilang ingatannya. Semua ingatan dia masa kecil semua ingat kecuali yang soal korupsi. Tapi ada loh, bener loh kayak gitu. Ada ya? Ada, karena manajer gue pernah mengalami itu. Operasi. Bukan, hilang ingatannya ini. Oh iya. Ada gitu, jadi yang kayak kita baca-baca di buku orang yang amnesia, Kayak yang di film gitu ya? yang nggak kenal itu ada, dan Oh. dia nggak kenal gue tapi dia kenal temon. Iya, dia nggak kenal gue nih. Ininya apa, Bang? Pemicu dia hilang ingatan? Stroke itu. Bukan stroke dia, meningitis kalau nggak salah. Oh iya. Meningitis kalau nggak salah. Jadi pas beres sakit Pas beres ada yang hilang sebagian. ada yang hilang sebagian, tapi lama-lama Balik. pulih. Oh. Mungkin yang itu juga nanti bisa pulih. Lama-lama pulih ya. Lama-lama pulih. Kita doakan. Kita doakan pulih. Tapi sulitnya itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Memang ada gitu. Oh iya, cairan sesuatu yang bikin lupa. Bikin lupa Iya, terhadap korupsi. Jadi memang Ada cairan korupsi. ada ya? cairan korupsi di Iya, situ. Iya. Karena pada dasarnya mungkin kita semua mempunyai hasrat-hasrat korupsi itu ada kayaknya. Simulasi salah tuh, Bang. Iya. Apaan? Simulasi apa? Yang meja katanya minimal tender 200 juta, kita simulasi 100 juta. Simulasi. Oh kemarin. Iya. Tender ya Allah. Kemarin tender. Oh ada yang bilang gitu. Oh kalau pengadaan tuh minimal 200 juta. Ya kan Iya. nggak tahu, kita kan nggak pernah korupsi. Iya. Simulasi. Iya. Gitu kan, hanya 200 juta itu boleh penunjukan langsung. Boleh penunjukan langsung dalam sebuah tender nih. Iya. Di apa namanya? Instansi ya yang punya negara itu. Kalau 200 juta ke bawah kita boleh nunjuk langsung vendor. Oh nggak perlu tender. Nggak perlu tender. Ya oke. Nah sedangkan Tadi 100 juta. 100 juta. Jadi nggak apa-apa nunjuk langsung katanya gitu. Salahnya di mana ya? Nggak salah. Harusnya kalau tender minimal 200 juta katanya dia bilang.
Oh, iya minimal. emang kemarin kita 100. dan ngasih contoh bahwa itu ditenderin. Ya, ditenderin. Oh. Kita ulang gimana simulasinya? Biar puas orang-orang. Iya. Nggak boleh ada celah sedikit juga ya. Nggak boleh. Nah, tapi itu yang membuat orang mengkotak-katik sistem anggaran. Jadi misalnya ada proyek bernilai 1 miliar. Iya. Sama dia dipecah tuh. 200. Oh, jadi bisa nunjuk langsung. Biar bisa nunjuk langsung. Ada cara gitu, Bang? Ada cara begitu. Di satu perusahaan punya anak perusahaan. Oh, iya. Misalnya Anak perusahaannya biasanya ada punya si bosnya. Iya. Bosnya punya anak perusahaan itu. Ya. Misalnya ada event 1 miliar semua pelaksanaan. Ntar dipecah-pecah proyek buat pengadaan panggung, proyek pengadaan sound system ya. gitu. Baru tahu gue. Ya waktu gue dulu juga. Kan ada cairan ya, Iya. cairan Lupa, korupsi. waktu gue jadi IO maksudnya. Gitu. Nah, gimana nih Bang, jadi Bang kita harus ikutin saran publik nggak nih, mau berita apa? Gimana kalau menurut lo? Kita jadi beban ya Bang. Iya. Malah kita kan maksudnya pengen ngobrol-ngobrol aja, senang-senang. Iya. Kita jadi harus baca-baca lagi. Gue udah kayak kuliah lagi Bang. Iya nggak? Iya. Baca-baca berita lagi, baca ini. Gue udah mulai membaca sumber pendanaan Taliban. Kata minggu kemarin kan Taliban lagi rame banget. Iya, karena kan pas tanggal berapa tuh 16 ya? Iya. 16 kalau nggak salah, sebelum kita 17 Agustusan Iya. deket. Jadi rame banget, pas itu jadi baca-baca Lagi. Kayak Iya. kuliah lagi nih. Mana dikasih link lagi sama Rahman. Berita. Dari tim kreatif. Dari tim kreatif Iya. kita ini yang harus ya Allah ya Robbi. Gimana nih? Mana kita juga sekarang mundurin hari syuting Oh, iya. supaya up to date coba. Jadi minggu lalu itu episode 2 kan kita tayang setiap Senin. Iya. Syuting Rabu. Syutingnya tuh hari Rabu minggu lalunya. Jadi baru tayang Senin kemarin. Jauh jaraknya. Jadi kita merasa isunya jadi udah nggak terlalu update lagi. Nggak terlalu update. Akhirnya biar update gimana nih, Hamin 1 apa berapa nih syutingnya? Hari ini nih sekarang syuting nih Senin siang. Iya. Akan tayang Senin sore. Luar biasa. Luar biasa. Udah kecepatan TV udah mulai kita Ini live delay. live delay ini. Kalau di TV ini live delay istilahnya ya. Istilahnya gitu. Kenapa nggak dibilang ini taping aja Bang? Kan nggak live juga sebenarnya. Karena kalau tapping Bukan live delay itu kayak cuma beda 5 menit. Beda. itu berhubungan sama apa namanya? Semua tayangan di TV kan harus disensor. Harus disensor. Jadi kalau live dia tidak perlu disensor. Oh. Gimana mau disensor orang dia live ya. gitu. Jadi untuk mengakalinya gitu katanya ya Iya. sepengetahuan gue. Emang ini nih kalau di YouTube lu harus disensor juga? Ya kan badan sensor YouTube ada. Dia langsung kok pada saat kita upload dia langsung menyensor. Sensornya ada metadatanya. Waduh, Yes, ada yes. metadataanya Iya, semeta. iya. Iya. Oke lah, kita mulai ho-hoi ini. Wes. Kita terpaksa ngomongin Taliban karena Taliban memang perlu kalau bannya lagi jatuh kita harus Taliban. Karena memang ini lagi sangat hangat. Iya. Sangat hangat seminggu terakhir ini sangat hangat. Iya. Kebayang nih lagi kuliah HI sekarang nih pasti Wah. udah harus suruh bikin paper Dan nih. teori-teori berantakan ini. Iya. Teori-teori berantakan karena apa yang terjadi di dunia nyata itu akan sangat berpengaruh sama teori-teori yang kita pelajari saat kita belajar. Saat gue dulu belajar tuh teori berantakan gara-gara perang dingin kelar. Oh, iya. Gue masuk 89, 91, perang dingin kelar. Ganti semua teori. Gua apa dulu ya? Lo Lagi apa? ya? 2007 tuh lagi apa? Kayaknya nggak ada apa-apa deh Bang gua. Atau gua nggak inget ya? Kayaknya nggak inget deh. Maksudnya nggak ada sesuatu yang lagi rame, apa gua lupa ya? Secara internasional. Yang gue ingat pokoknya ada Fidel Castro meninggal waktu itu. Pokoknya di rentang kuliah tuh. Terus yang lain ada apa lagi kemarin ya? Nggak inget. Iya. Tapi Taliban ini adalah sisa-sisa dari masalah perang dingin. Oh gitu ya? Si Afganistannya. Iya. Si Afganistannya kan invasi Soviet. Ya. Di invasi Soviet. Nah, Amerika bantu dah tuh seperti biasa. Kita kan juga waktu yang G30 SPKI isunya Amerika membantu kita untuk membantas komunis. Ada CIA katanya. Ada CIA. Nah, Katanya. ini juga di balik
di balik apa ya, di balik pemberitaan itu katanya ada hal-hal yang seperti itu. Dibantu sama Amerika dah untuk mengusir si Taliban. Soviet gitu. Iya. Yang terbantu tuh banyak faksi dalam Afghanistan, termasuk salah satunya Taliban gitu. Iya. Begitu kelar, yang berkuasa bukan faksi Taliban, yang dari bikinannya US itu kan. Iya, makanya dijagain sampai terakhir dan dia pergi 20 tahun kalau nggak salah. Pokoknya US masuk kan tuh 2001 karena mau Al-Qaeda itu kan. 9/11. Iya. Walaupun masih banyak kontroversi, ada yang bilang tuh sengaja ya kan, untuk duit asuransi lah, biar ada alasan US nyerang ke Timur Tengah aja lah. Udah ada yang malah meneliti pada saat itu, hari itu tidak ada satupun orang Yahudi yang masuk di gedung itu katanya. Gokil, masa bisa begitu? Tahu dari mana ya? Iya. Ada yang gosip katanya itu padahal pesawat kosong. Iya, nggak ada sebenarnya isinya penumpangnya, emang udah sengaja ditabrakin. Karena ujung-ujungnya kan selalu atas nama demokrasi pasti US dan minyak. Ya. Itu dia yang orang ini paling buat nyari minyak doang nih. Iya. Akhirnya 2001 masuk ngontrol tuh negara kan. Talibannya jadi terpinggir. Tapi kalau waktu 2001, apakah kalau kita beli 2 bisa jadi 3.000? Mungkin bisa kalau negonya jago ke Taliban. Iya. Iya. Tapi akhirnya semua termasuk Indonesia evakuasi orang dari yang orang-orang WNI di sana. Orang WNI secara implisit menyatakan mungkin RI belum mengakui rezim Taliban ya. Oh iya benar. Karena kalau diakui ya di situ aja. Iya, gitu. Iya. Terus orang-orang juga pada ini 20 tahun dilatih sama US, tentaranya kok tetap kalah. Taliban cepet banget kan nguasain berapa provinsi tuh langsung. Iya. Berarti udah diajarin segitunya, tentaranya tetap kalah juga sama Taliban. Karena dulu sebenarnya menurut gue si Amerika nggak ngajarin dah. Kayaknya ya. Iya, kan dia ada di situ. Iya sih. Makanya aman, dia ada di situ. Iya. Jadi nggak diajarin, ntar kalau diajarin ngelawan Amerika lagi. Ya juga kalau jago ya. Iya. Cuma katanya masalahnya Bang pendidikan Bang. Jadi mereka nggak sepinter itu atau mungkin nggak ngerti kali diajarin. Sebenarnya diajarin. Atau Amerikanya yang membuat. Amerika emang kadang-kadang suka ini sih. Atau Amerika yang membuat mereka bodoh. Nah. Itulah. Iya dong, bener dong. Iya. Sehingga gampang disetir, dikuasai negaranya. Iya. Pas Amerika cabut, udah ketar-ketir sendiri. Mana nih siapa yang ngajarin saya lagi? Iya. Akhirnya masuklah Taliban. Gimana tuh berarti? Kalau dilihat dari track recordnya mungkin kali ya Amerika kayak begitu ya. Iya. Misalnya kita di Freeport. Sampai udah berapa tahun kita, nah kan ada tuh di ekonomi politik internasional. Setiap foreign direct investment, FDI, itu mempunyai kewajiban untuk melakukan trickle down. Trickle down. Nah ada namanya trickle down teori. Iya. Jadi setiap FDI yang masuk harus mengajarkan teknologi kepada negara yang di tempatnya. Dan kita udah berpuluh-puluh tahun masa kita nggak ngerti-ngerti? Iya. Jangan-jangan dia nggak ngajarin. Bisa jadi nih. Kayaknya kita bikin smelter aja belum bisa katanya gitu. Tapi gue ngerinya ngeliat mereka katanya karena pendidikannya kurang jadi gampang disetir gitu-gitu. Kok seperti tidak jauh dengan seperti tidak jauh aja Bang rasanya. Iya. Rasanya kayak dekat gitu gampang disetir, gampang kemakan berita bohong. Gampang banget dihasut, ya kan? Itu tidak jauh keadaannya dengan negara-negara. Cuma bedanya di sana kayaknya negaranya memang udah hancur karena perang aja. Karena perang. Di negara yang tidak jauh masih lebih bagus lah. Kelihatannya tidak ada perang. Kelihatannya. Tapi gue kayak takutnya kayak gampang disetir nih kayaknya nih. Pendidikan juga mungkin kurang. Gimana? Apakah pendidikan kita kurang? Kita kan wajib belajar tuh 9 tahun apa sih? Sekarang udah sampai 12 sampai SMA kan? Sampai SMA. Iya sih wajib belajar, tapi nggak wajib ngerti. Gue sih ngeliat dari
omongan-omongan di internet netizen kalau omongannya kayak gini nih mah kayak nggak ikut wajib belajar ya. Iya gitu loh, kayak kok begini sih omongannya gitu. Kadang di Twitter juga ada yang katanya dosen tapi kok gini ngomongnya gitu loh Bang. Waduh, dosen katanya kan gelar-gelar tuh hanya menunjukkan pernah belajar di universitas. Di situ bukan menunjukkan intelektualitas gitu. Iya. Ada dosen. Ada kan? Dosen gue itu. Oh itu dosen lu Bang? Dosen gue. Ini kita ngomongin orang yang sama bukan sih? Enggak harus. Kenapa jadi dosen lu? Dosen gue itu. Oh iya. Kalau kita ngomongin orang yang sama, itu dosen lu. Sempat ngajar lu. Sempat ngajar gue. Oke. Karena dia kalau nggak salah karena dosen teman gue juga, ya bener. Dia ahli komunikasi politik kalau nggak salah. Oh iya. Tapi teman gue dia komunikasi kuliahnya. Diajarin sama dia memang orang komunikasi. Tapi ngajarin HI. Karena HI kan belajar komunikasi juga. Semua komunikasi juga belajar. Untung kulit-kulitnya doang sehingga gue nggak kayak dia. Ya kalau terlalu ngerti mungkin jadi lo kayak dia. Ya nggak tahu lah. Iya. Itu sih Bang, gue ngeliatnya karena apalagi pas baca katanya faktor utamanya tuh kurang pendidikan sehingga ini yang terjadi di sana di Taliban, di Afghanistan. Iya. Memang kalau menurut lo pendidikan kita bener nggak? Gue sih ngeliatnya dari masyarakat aja sih, kok kayak nggak bener ya. Mungkin pendidikan kita yang menyebabkan itu. Lo sadar nggak kita 12 tahun itu tidak diajari diskusi sampai SMA? Bener. Waktu lo diajarin nggak diskusi? Enggak, satu arah aja. Kalau salah dibilang malu lah kalau salah. Kalau nanya salah atau jawab salah malu. Disuruh paling malu tuh kalau disuruh ke depan ngerjain kayak matematik apa. Aduh deg-degan banget Bang, karena kalau salah malu gitu. Iya. Nggak diajarin bagaimana beradu argumen. Dan nggak diajarin kalau salah tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Ntar bisa dibenerin, bisa dibantuin temennya. Salah itu bagian dari diskusi untuk cari yang benar. Iya. Gitu. Kalau presentasi pun tugas kelompok nggak segitunya diskusi, ya kan? Iya. Nanya pun karena mau dapat nilai tambahan. Kalau nanya dapat nilai tambahan, akhirnya nanya aja semua. Itu. Jadi. Lo waktu SMA lo masih begitu? Masih sih, gue merasa masih takut. Makanya begitu gue masuk HI, gue terkaget-kaget. Suruh diskusi. Iya, suruh argumen apa? Bingung. Gitu. Aku 12 tahun sekolah nggak pernah kayak begini gitu. Tidak pernah berargumen. Kalaupun gue ada karya tulis yang gue bikin tuh waktu SMA, udah kasih. Gue nggak harus mempertahankan karya tulis gue. Iya, kasih aja udah. Kasih kelar. Iya, benar. Nah, begitu kuliah, lo bikin paper, abis itu lo pertahankan argumen lo. Iya. Ya kalau gue, ya nggak apa-apa lo, nggak setuju. Ya udah terserah deh. Terserah. Orang kita buat nilai kok, ngerjainnya kan, bukan buat ngerti. Iya. Tapi sialannya teman-teman gue kok bisa ya? Teman-teman lo juga bisa maksudnya. Iya sih, dengan pendidikan yang sama selama 12 tahun. Tapi ada pesawat diintai nih. Kok bisa pas lewat? Tapi kita lagi ngomongin SMA, Bang. Bukan ngomongin Taliban lagi. Oh iya. Berarti bukan Taliban. Bukan iya. Dari Dignas. Pesawat Dignas. Iya bener Bang, diskusi jarang banget. Hampir nggak pernah kayaknya. Jadi takut lah. Iya. Takut salah gitu sih. Bahkan kalau dalam rapat aja itu cenderung kita cuma pengen dengerin keputusan yang udah dibuat. Daripada mencari sesuatu gitu. Iya. Misalnya di rapat Karang Taruna, di rapat ini tuh udah ada arahan dari ini ntar lo begini ya, gitu. Dan di universitas dipaksa kita untuk iya benar, mau nggak mau. Selama universitas nggak bisa, malah di sini kita banyak ngomong. Coba dulu kita begini. Karena nggak tahu deh Bang, ini kan nggak dinilai. Jadi nggak perlu takut nggak perlu takut salah. Oh iya juga. Nggak perlu ya kan. Mau salah juga, ya kita bukan akademisi. Mau salah juga kan udah masih di Liverpool nggak? Masih mau salah. Masih ya udah nggak apa-apa dia masih di Liverpool ini. Iya kalau mau cari yang benar jangan nonton ini. Jangan nonton ini. Cari di TV, pengamat kan suka ada tuh pengamat Timur Tengah kalau di TV tuh. Kalau kita kan. Iya, pengamat itu memang waktu gue kuliah udah dibagi-bagi loh. Apanya? Keahliannya.
Timur Tengah tuh ada orangnya. Oh iya benar-benar. Dan dia bisa ngelotok banget sampai ini. Karena kan kita ada HI kawasan juga kan, Ada. Bang? Ya. Dosennya pun beda-beda kan. Ada yang jago Asia, ada yang jago Timteng, ada yang jago Amerika. Iya. Ya begitu ya. Terus sampai berarti emang dia segitunya pengen meneliti kawasan itu gitu. Iya. Sebenarnya menurut lo HI penting gak sih? Akhirnya kita ngomongin HI ini. Penting Bang, masih penting sih. Hah? Masih penting kayaknya. Karena memang kita hidup di dunia internasional ini ada pekeuhnya. Iya. Cuma yang kurang ya itu bahasanya. Kita kalau selain ilmu HI-nya, bahasanya kita kan belajar paling bahasa Inggris. Di luar, maksudnya harus belajar sendiri gitu. Di kampusnya kan nggak diajarin banget bahasa lain. Paling kan satu semester doang kayak bahasa Perancis. Gua ada 1 semester doang bahasa. Sementara kalau ke Deplu gue denger harus punya satu bahasa lain selain Inggris. Iya. Makanya katanya anak HI sering kalah sama anak sastra. Karena di bahasanya udah kuat, tinggal ilmu-ilmu HI-nya dipelajarin nanti aja pas udah keterima atau udah itu. Karena bahasa lebih susah pelajarinnya kan, apalagi udah umur gede. Emang ada di kiri gue nggak ada deh, apa gue nggak tahu ya. Bahasa lain. Ada gue milih antara Jepang, Perancis sama Mandarin. Pilih satu. Tapi sebelum 1 semester. Dari situ ya udah lupa lagi. Lu nggak ada masa? Nggak ada masa gue. Hah? Mungkin di masa-masa awal HI. Belum, kan lu kan waktu masa perang dingin. Masih perang dingin ya. Inggris doang ya. Benar. Ya. Ya gitu, ada. Mungkin sekarang nggak tahu deh, mungkin bahasa lebih banyak kali. Ya. Tapi di Afgan nih Bang, gua ngeliat video-videonya emang ada beberapa yang lucu-lucu sih, kayak Taliban nguasain tempat gym, lihat nggak? Iya. Mereka nyoba-nyoba alat gym, ya kan? Mungkin selama ini mereka di pelosok-pelosok kali ya, bergerilya. Sekarang akhirnya bisa ke kota. Apa sih dia? Pokoknya ke Bom bongkar. Bom bongkar ya. Kayak kedufannya gitu. Dibakar sama bosnya. Bom bongkarnya? Iya. Karena? Taman bermain ya, nggak, pokoknya dibakar. Mungkin jadi nggak konsen kali. Bukannya nembak-nembak malah bom. Kamu harus bom beneran loh, jangan bom kan? Iya. Tapi memang lucu-lucu ya. Lucu ngeliatnya. Ada yang foto yang lagi di istana tuh, istana kepresidenan. Iya. Terus di crop belakangnya dimasukin ke close the door-nya. Oh iya. mau apa? Jadi tamu klarifikasi. Close the door. Terus orang bandingin sama ini. Yang dulu pendukung Trump masuk ke Capitol Hill itu loh. Gara-gara Trump kalah kemarin. Iya. Terus ngebandingin sama pas Taliban masuk ke sana, ini nggak ada apa-apanya. Pendukung Trump itu kan kayak cuma orang-orang kulit putih yang nggak mau kalah aja gitu. Cuma pakai kostum-kostum aneh-aneh kan. Sementara ini kan beneran kayak apa namanya? Kayak makar gitu kan. Iya. Kayak di film-film lah. Kayak di film-film bener menduduki istana negara, dan Ashraf Ghani-nya kan presidennya hilang. Hilang ya? Iya. Kabur malah. Yang bikin rakyat senewan kayaknya itu deh. Presidennya aja kabur duluan ya, gimana rakyat mau. Nah lalu kita gimana ini? Iya. Itu. Kabur kemana Bang Tapi kira-kira? ketemu gak dia? Belum, terakhir kabar belum ya? Tanya sama Harun Masiku mungkin Bang. Mungkin ketemuan bareng ya. Loh kamu siapa? Saya presiden Afghanistan, kamu? Saya dari Indonesia, mau kemana? Mau kabur sih. Jangan ke Garut mereka Bang. Ngapain ke Garut? Karena kan ada buku Hitler meninggal di Garut. Di Garut, iya. Itu Garut tempat aman. Iya, tapi dia mau ke Garut, tapi dia nggak gatel gimana? Apa yang mau di Garut? Jaga-jaga nih, bilang kemana? Iya. Terus kan yang sedih juga kalau ngelihat yang apa tuh, rebutan naik pesawat itu loh. Iya kan? Jatuh. Ada yang jatuh. Karena mereka pengen banget keluar dari negara itu karena udah takut banget sama Taliban. Rezim Taliban ini. Itu makanya aduh amit-amit lah terjadi di negara ini. Ya jangan sampai. Jangan. Penggantian kekuasaan itu kayaknya harus dilakukan secara konstitusional. Iya. Tapi impeachment konstitusional juga sih. Ya, jangan sampai lah. Jangan sampai lah, mudah-mudahan. Apalagi sampai presiden kabur kan. Kita mau takut dong. Enggak loh, ke presiden kita nggak kabur. Tapi lu habis kayak mau pakai tapi. Nggak ada habis kayak mau ada lanjutannya. Bahkan presiden kita nyamperin rakyat, bagi-bagi sembako, belusukan. Ya. Nggak mungkin kabur karena. Masa ada itu kabur? Kabur apa? Yang mau bikin kabur juga apa? Iya, maksudnya kalau terjadi kayak ini Taliban, enggak lah ya. Enggak lah. Tapi gue lihat itu kan rakyatnya kalau di video-videonya aja ya kan pada di kota lari-lari berkerumunan. Emang pada nggak takut COVID di sana Bang?
di Afghanistan. Oh iya ya. Lu lihat nggak kerumunan yang di bandara tuh? Iya. Itu kan nggak ada yang pakai masker. Iya. Oh mungkin dia udah swab karena murah di sana. Masa di sana lebih murah? PCR 96.000 kalau nggak salah, mungkin impor dari Di Afghanistan. ya mungkin dia impor dari India, Karena dekat. Afghanistan India deket tuh. Afghanistan, Pakistan, India. India itu dekat. Ya. Karena murah di sana. Jadi kita mau kerumunan di bandara juga tracing-nya gampang. Karena murah udah PCR-nya. Mungkin di sana juga di TV-nya udah ada loh, kerumunan ini udah melalui kayak di TV. Iya. Kerumunan ini sudah semua yang ada di kerumunan ini sudah melakukan tes swab antigen dan cek suhu. Dan dilakukan secara tertutup. Iya. Ya karena kerumunan, terus bisa jadi murah ya karena dari India. Iya. Oh, kenapa di sini mahal banget, Bang? Karena di sini nggak murah. Tapi udah diturunin, alhamdulillah. Tapi turunin setelah 1,5 tahun, Bang Abdel. Iya kan lebih baik kita sadar kesalahan kita. Katanya tuh setelah dicek keuntungan dari swab PCR itu tuh udah sampai 10 triliun selama 1,5 tahun ini pandemi di Indonesia. Keuntungannya doang loh, untuk profitnya siapa aja. Itu? Keuntungan itu apakah itu? Kalau keuntungan itu untuk rakyat Indonesia, kenapa enggak? Bang Abdel ngerasa dapat nggak dari 10 triliun itu? Enggak sih. Iya. Kan rakyat. Ya nggak tahu, yang masukin alat-alat kesehatan dari luar negeri, masa rakyat? Pasti dari negara dong. Tapi karena melakukannya warga negara juga, rakyat Indonesia juga. Tapi melalui negara dong, alat kesehatan. Alat kesehatan. Yang bisa masukin ke sini. Iya, karena ada peraturannya pasti. Iya dong, nggak bisa kita, masa gue pengen beli alat operasi atau alat MRI dari luar negeri, gue bisa beli sendiri. Pasti kan harus ngelewatin banyak birokrasi. Iya. Katanya keuntungannya 10 triliun, makanya harus diturunin. Sama siapa tuh yang BPK ya, yang ngawasin apa sih? Iya, pokoknya yang ngawasin tuh katanya dana itu 10 triliun. Iya. Udah, makanya harus diturunin dari 900. Dan dituruninnya kan hampir setengahnya loh Bang, sekarang harus 400-an kan? 400-an. 495. 495 itu walaupun udah turun pasti tetap ada untungnya. Masih ada untung. Masih ada dong. Masih ada untung. Kalau bisa diturunin segitu banyak dan masih ada untung, berarti tadinya itu untung semua. Untung semua. Dari 2 juta. Kan pernah 2 juta. Gue waktu kemarin COVID Desember 2020 2 juta masih. Karena gue nyari yang tes 4 jam. Iya, yang paling cepat aja. Karena gue pengen tahu banget karena udah demam 3 hari itu. Itu 2 juta gue Bang. Gue pernah yang paling mahal 1,6. PCR. Iya. 1,6 saat itu. Berarti sebenarnya hasilnya itu bisa 4 jam. Asal lebih mahal. Karena di tempat gua tes itu juga gitu, 2 juta tuh 4 jam, 1,5 tuh 12 jam, 1 juta tuh 2 hari gitu loh ada. Jadi emang tergantung bayar cepatnya. Si orang labnya ngerjainnya tuh kalau kita makin lama, kalau 2 juta. Enggak gitu slow motion gitu. Coba tuh kayak di Zootopia itu kan. Dipinggirin doang. Yang ini dulu. Yang berapa nih? Yang 1 juta? 1 juta. Gitu. Enggak lah, 2 juta. Enggak lah, tapi kan nggak kayak itu dong aslinya. Kayaknya emang harus 2 juta kali Bang. Harus 2 juta kali dulu. Enggak ya? Enggak. Mungkin karena banyak harus antri. Iya, karena kan ke lab. Kalau PCR tuh ke lab. Jadi antri. Jadi antrinya akan dipercepat kalau lo bayar lebih besar. Mahal. Iya. Kalau naik pesawat pun kalau kita bayar lebih mahal naik bisnis class, masuk duluan. Nggak perlu dipanggil-panggil nomor 1 dari sampai 30 masuk. Aduh, lamaan. Langsung gitu. Pemegang tiket bisnis class ya kan? Silakan duluan. Bahkan diomongin loh di ini. Diomongin. Bisa mau keluar juga kan? Tunggu pesawat ini bisnis class. Iya. Itu berarti mungkin wajar. Tapi itu dia terus terang. Oh iya. Tapi dia kan juga terus terang Bang, kalau bayar 2 juta 4 jam. Dia ditulis gitu dari harga-harga price list. Iya. 2 juta loh Bang, turunnya ini banyak banget. Terakhir kan 900. Turun hampir 50%. Hampir 50%. Jadi di bawah 500 sekarang. Kan berarti tetap ada untungnya. Harusnya bisa dari dulu. Nggak tahu. Mungkin dulu waktu 2 juta, kalau gue sih mikir baiknya adalah mungkin dulu masih lebih susah ininya, stoknya. Makanya mahal. Alatnya. Ini aja hukum ekonomi, kalau makin langka ya makin mahal. Iya. Mungkin sekarang makin banyak produsennya, mungkin. Gitu. Tapi gue juga baca Bang, karena diturunin banyak yang
pelaku-pelaku tenaga kesehatan protes karena ada yang udah beli waktu masih harga normal. Mahal. Terus kalau Alatnya. diturunin, iya, kan gue jual harus ngikutin pemerintah, tapi gue udah belinya mahal gitu. Jadi serba wrong, goceng. serba salah, serba goceng. Valu dolar dulu ada, Valus. Tahu nggak di Cilandak? Serba 5.000 ya. Iya. Iya. Valus, baca Valus sama valu dolar ya? Gua Valus. Gue juga Valus, karena ada yang bilang value dolar. Ada yang bilang value dolar. Dulu ada di Cilandak Mall. Iya. Dulu menjamur tuh yang gitu-gituan tuh. Itu, Tapi antigen nggak turun. itu gue belum cek tuh. Antigen masih Antigen sama. nggak turun. Terakhir gua kemarin Terakhir gue antigen tuh 200.000 terakhir gue antigen. 200.000. Iya. Gue 199. Oh iya masih segituan lah Masih ya berarti segitu. ya. Dan Antigen nggak turun. gue tanya, kok nggak turun? Yang turun yang ada peraturannya buat PCR doang. Oh lu antigen saat udah ada pengumuman ini, Bang? Iya. Oh iya. Jadi nggak ada PCR peraturan, antigen nggak. Padahal di sebuah tempat ada juga yang 86.000. Saya suka lihat tuh spanduknya. Gede Banget. Swab ini ada malah barangnya bukan barang bekas. Kan kemarin kasus ada pakai daur ulang kan? Iya. Asli jaminan Kemenkes. Jaminan Kemenkes. Iya. Kok bisa dia murah, Bang? Mungkin kalau yang 199 membeli suasana. Karena tempatnya bagus. Drive-thru. Kalau dulu ya, tapi nggak tahu sekarang, yang tahun-tahun lalu tuh ada yang paket-paketnya memang kayak dapat vitamin sekalian. Oh. Jadi lu bayar segitu tuh sudah sekalian dapat vitamin 1 strip, vitamin C gitu. Ada yang bayar berapa lagi dapat sekalian konsul dokter gitu. Menjual paket, bener menjual suasana. Menjual suasana. Experience. Menjual Karena experience. itu adalah next levelnya dari marketing tuh, menjual experience, sudah bukan menjual barang doang. Iya benar. Karena kalau jual barang semua jual barang. Jual barang. Iya. Yang dijual nih experience sama ini. Tapi kalau ada batas atas kan sah aja selama tidak ngelewatin batas atas. Karena kan kalau misalnya kita beli Panadol gitu di warung kan suka ada tulisan gini, harga ecerannya berapa? HET. Apa ya, harga yang tertinggi. Harga eceran tertinggi. Terserah habis itu jualnya berapa kan si warungnya kan. Asal tidak ngelewatin itu. Ya mungkin bagus lah ya, tapi kenapa nggak dari dulu, Bang? Kenapa setelah diteliti ada keuntungan 10 triliun baru diturunin? Itu juga bukan karena keuntungannya, karena India 96.000. Oh, orang-orang dapat berita. Dapat berita bahwa India 96.000. Tapi itu valid beritanya, Bang? Udah dibuktikan kevalidannya belum? Karena kita kan nggak butuh sesuatu yang valid. Iya ya. Yang penting ada aja. Iya. Pak. London gratis PCR. Di mana? London. Oh. Kenapa bisa gratis? Padahal PCR itu kan sesuatu yang penting karena tracing. Iya. Salah satu pencegahan penting yang tidak dilakukan dari dulu di negara ini adalah tracing. Kemana nih orang yang habis kena nih, sebelumnya kemana? Iya. Karena gue lihat liputan udah lama sih waktu itu, karena Wuhan-nya udah rame lagi kan COVID-nya kan. Udah disko juga ya. Wuhan. Kan udah sempat ada COVID lagi kalau nggak salah. Lagi ya. Oh, Wuhan ya. Wuhan ya. Pokoknya waktu Wuhan udah beres tuh ada kayak dokumenter gitu di YouTube. Gue nonton gimana Wuhan tuh bisa cepet. Dia tuh dari door to door, Bang, diketok-ketokin, dites-tesin satu-satu orang-orang. Benar-benar sih pakai baju hazmat keliling-keliling gitu, diketok, dites. 2 juta harganya. Iya, kalau mau 4 jam. Ceknya di lab Indonesia. Gitu, jadi emang itu yang penting, tracing. Iya. Sementara kita seharinya kan cuma sedikit banget tracingnya. Gitu. Iya. Gue baca Inggris yang negaranya lebih kecil aja sehari bisa 200.000 apa tes tuh. Dites PCR. orang-orang Free juga. Free juga tes karena aja, tes ya. tergantung juga dari kemampuan finansial negara itu kayaknya deh. Masa negara kita nggak ada kemampuan finansialnya? Saya merasa uang kita banyak, Bang. Bisa Tapi kan bikin ini, bisa beli itu. Bisa dibawa kabur. Wah. Kalau yang dikorupsi aja bisa banyak, berarti kan yang ada lebih banyak lagi dong. Nggak mungkin yang dikorupsi lebih banyak daripada uang yang tersedia. Nah, jadi Iya masalahnya di manajemen dari mungkin negara ini atau negara itu. Tapi kan ngurusin kontraktor aja susah. Ernest. Apalagi ngurus negara sekali lagi. Tapi ada komen, Apa? ngurus negara kan digaji, Cing, kata gitu. Lo harus bener dong. Ngurus kontraktor? Kontraktor kita ngeluarin duit. Oh iya juga ya. Gitu. Jadi susahan ngurus mana nih? Susahan ngurus kontraktor negara. Wah. Tapi
Tapi kalau gue sih ya udah mengapresiasi akhirnya turun lah harga PCR, sehingga harusnya bisa lebih banyak tes. Iya. Karena jangan sampai kita dapat data hari ini Indonesia turun angka positifnya, tapi karena tesnya juga turun. Iya, percuma dong. Angka-angka itu memang variabelnya banyak ya, Lang. Maksudnya turun aja itu. Iya. Jangan dianggap senang dulu gitu ya. Jangan senang dulu karena mungkin aja tesnya juga turun. Iya. Karena tesnya juga turun. Sebenarnya kalau mau dilihat bagus apa enggaknya, mungkin dari yang sudah ada berapa yang pulih gitu kali ya. Iya. Yang udah ada nih. Yang udah positif. Berapa yang pulih. Tapi kan itu bagian pemulihan. Ini bagian pencegahan. Ribet emang jadi negara. Iya. Bener ya, mending ngurus kontraktor Bang ya? Iya, mending ngurus kontraktor. Kan asal bener. Ngurus kontraktor lagi? Setelah pengalaman lu enggak kan? Enggak mau juga kan? Enggak mau. Ngurus negara mau? Ngurus negara gue mau. Iya. Karena dibayar. Iya, karena dibayar. Tapi mungkin ketua DPRD Sumbar ini ditipu juga sama kontraktor. Wah. Kenapa emang? Karena harga rumahnya 5,6 miliar. Renovnya doang? Renov, Li. Bang, masa renovnya sih Bang? 5,6 miliar itu 5.600 juta. Kalau segepok aja. Satu gepok. Kemarin ada yang ngasih kita Siskakol. Dia punya uang cash 1 miliar. 1 miliar. Segitu kira-kira. Ini berapa? 5 miliar. Iya. Segitu gepok-gepoknya segitu. Iya. 5,6. Tapi kan angka itu benar-benar relatif kalau menurut gue ya. Iya. 5,6 miliar itu akan kelihatan besar. Iya. Tapi begitu kita selidiki, iya besar banget. Apalagi di masa pandemi, Bang. Lagi-lagi permasalahannya adalah kita ada di masa sulit. Baru tadi kita ngomong, masa uang buat tracing aja nggak ada? Tapi uang buat renov rumah ada. Tapi akhirnya katanya DPRD Sumbarnya udah nggak jadi ya? Karena udah minta maaf doang karena telah menjadi polemik. Karena telah jadi polemik di masyarakat. Itunya udah jadi rumahnya? Belum, masih di ini. Itu berdasarkan perhitungan katanya. Jadi dari apa sih kalau perhitungannya dari kontraktor atau dari arsitek, Bang? RAB-nya itu dari perhitungannya kira-kira habis berapa? Dari kontraktor. Dari pengerjaan. Kalau arsitek kan hanya mendesain. Desain aja. Ya, dia bilang pas didesain gini-gini 5M habisnya. 5,6. Namanya jangan lupa 6 tuh berarti 600 juta. 600 juta, walaupun itu koma loh. Iya. Cumanya koma itu isinya 600 juta. 5M-an gitu kan enggak. Itu 600 juta loh. 600 juta. Iya. Kalau dipakai buat tes PCR suruh gitu lagi. Dibagi 500.000 berarti banyak lah. Enggak, tapi kalau dipakai tes PCR di India bisa banyak. Lebih banyak lagi. Iya. Tapi dia akhirnya minta maaf karena telah menjadi ramai di masyarakat. Ya. Bagus lah, itulah fungsi masyarakat, fungsi media menjadi pilar demokrasi yang keempat. Selain eksekutif, yudikatif, legislatif, pers. Iya, karena dia ngawasin. Makanya jangan sampai persnya dikontrol oleh eksekutif. Wah. Karena jadinya ya tidak ada yang pengawasan. Iya. Bahkan di zaman sekarang di akhir-akhir ini. Masyarakat sudah bisa jadi pers dengan punya media sendiri. Itulah muncul Lambe Turah contohnya. Handphone jadul cepret-cepret bisa jadi media, jadi berita. Itu kalau ada kecelakaan sekarang orang ngeluarin handphone dulu. Iya. Lo mau tahu tentang Depok, lo follow Instagram Depok 24 jam. Iya, di Twitter. Atau di Instagram semua udah ada. Mau tahu ojol aja ada drama ojol. Iya, semua gampang. Dan itu bukan lembaga resmi loh. Iya, mau tahu HI ada TXT dari HI. Padahal bukan resmi dari Perhimpunan HI se-Indonesia bukan dong? Bukan. Mungkin dia juga nggak lulus kali. Sama kayak gua dong. Bagus. Tapi emang sebelumnya nih Sumbar nih Sumatera Barat sempat bikin ramai sebelum yang rumah ini. Yaitu gubernur dan wakil gubernurnya, Bang. Kenapa? Beli mobil 2M. Pengadaan mobil dinas baru. Untuk berdua itu. Totalnya anggarannya 2M. Ya, cuma kalau buat ngecat juga satu pesawat doang itu. Iya, bener ya? Iya, kemarin banyak yang ngececein ke kita kan? Iya. Si Sumbar ini nih. Mungkin gue rasa dia kan kenapa angkanya persis banget antara 2M ngecat dan 2M mobil. Gue merasa kayaknya berita beli mobil 2M tuh untuk membuat berita ngecat 2M tuh terlihat biasa aja. Jadi, wah beli mobil 2M mahal banget.
Oh, ngecat pesawat 2M. Oh, biasa aja ternyata deh. Sama cuma seharga cat kok. Iya, ternyata Valdo Maldini bener kok. Iya kan, kalau ngecat biasa aja 2M. Emang mau karatan? Iya, yang parah 2M buat mobil justru. Iya. Mobil kan banyak harga itunya, tipenya. Kenapa mesti beli yang 2M? Tapi karena dia ini apa? Pajero Sport dan Hyundai Palisade apa? Gubernur dan wakil. Dia juga udah ada standar mobilnya. Karena emang udah dianggarkan. Iya kan, untuk gubernur, apa presiden aja udah dianggarin, gubernur udah dianggarin. Udah dianggarkan, dan itu masuk gak ke anggarannya Pagu segitu? Kayaknya masuk dah. Masuk sih harusnya. Kalau gue lihat-lihat, misalnya gue ini ada yang pakai Land Cruiser, ada yang pakai itu udah jauh di atas. Karena kita ngeliat plat-plat dinasnya kan, iya. itu pasti mobil dinas nih. Mobil dinas. Iya, gitu. Palisade bagus banget memang sih, baru tuh Hyundai Palisade. Ada yang baru juga tuh Hyundai Staria. Tadi saya papasan di jalan. Ah, udah ada ya? Udah ada. Saya foto tadi langsung karena bentuknya futuristik banget. Futuristik banget. Katanya dia, tapi akhirnya si mobil ini karena rame di masyarakat lagi-lagi, itu minta maaf. Fungsi masyarakat. Ya kan bikin rame. Akhirnya dia minta maaf. Jadi ada gunanya juga. Ntar dulu Bang. Jadi dia tidak minta maaf. Diberikan ke Satgas Corona. Yang mana nih? Dua-duanya. Bukan belum beli. Oh, mobil. Palisade dan Pajero kan rame nih di masyarakat. Wah, rame nih. Kalau nggak rame mungkin nggak dikasih kali ke Satgas ya. Karena rame dikasih ke Satgas Corona. Buat apa? Nggak tahu sih. Buat racing. Oh, buat racing pakai Palisade mungkin. Dan pakai Pajero ya. Pakai Pajero Sport. Karena Pajero kan ada sunroof yang kan, Bang. Ada nggak Pajero sunroof? Ada. Iya kan? Jadi dari atas bisa colok. Kan suka ada yang drive thru dari ambulan. Tahu nggak Bang? Kan ada drive thru. Iya. Iya. Dari situ kali. Dikasih ke Satgas Corona. Karena nanti gubernurnya mau beli Staria. Wah. Enggak. Karena harganya 800 juta juga. Iya. Dan 1,08. Kita ngomongin Hyundai mulu, nanti Hyundai keenakan. Apa mau masuk sini Hyundai, Bang? Ya, mungkin aja. Ya sebelum keduluan Kia. Wah. Sama-sama Korea ya? Sama-sama Korea. Iya, siapa tahu lah. Tapi gua ke Korea, sedemikian percayanya sama produk lokal. Bener. Itu hebatnya. Iya. Samsung ya. Lu nonton drama Korea aja, mobilnya Hyundai semua, Bang. Iya. Kebanyakan. Handphone Samsung semua. Segitunya bersinergi semua. Produk lokal ketemu produk lokal. Iya, benar. Dan ya beneran, maksudnya itu bukan cuma di film. Iya. Keadaan sebenarnya tuh. Masalahnya gini, Hyundai bagus, Bang. Secara teknologi bagus, secara desain bagus. Kita kan ada SMK. Tapi di mana minum gua tadi? Iya, minum. Tadi gua nyari kopi gua di mana, Bang? Ternyata di sini kan gua nggak ada di sini tadi. Iya. Oh, di sini. Oh, iya. Dulu kita juga punya Timor. Timor kan. Walaupun itu rebranding dari Kia. Kia Sevia. Iya. Iklannya gue inget banget tuh, injection. Dan itu orang teriak itu. Iya. Punya itu. Kita belum ada lagi mobil ini ya. Belum. Dulu Bimantara juga ada tuh. Dia pakai Kia juga. Hyundai. Kalau bukannya Timor juga? Bukan. Kalau Timor Kia. Kalau Bimantara. Gue kira Bimantara sama Timor tuh kayak satu. Daewoo. Korea juga. Iya, Korea juga. Perkoreaan semua. Karena memang tahun-tahun itu Korea lagi nanjak-nanjaknya. Baru mulai nanjak, mungkin harganya juga murah. Iya. Dipindahin ke berarti sini. Barang ya sekarang ya. Sekarang Korea jadi tinggi banget, kita juga pada pakai produk Korea sekarang. Iya kan? Jadi pas lah bareng. Pas bareng lah. Bareng. Iya. Tapi udah diiniin ke Satgas. Akhirnya karena terjadi keramaian. Yang harus diawasin menurut gua, beliau akan beli mobil apa lagi? Karena pasti harus diawasin dong. Kan udah dikasih mobilnya ke Satgas. Nah, dia pakai apa nih? Ya nggak tahu makanya. Harus diawasin lagi menurut gua, jangan lengah lagi lah. Jangan pakai gokar juga. Ya enggak loh, masa gubernur pakai gokar. Iya, jangan pakai kan mobilitas pejabat itu memang harus dijaga, Lang. Benar, karena kan mereka memegang amanat warga. Jadi untuk kerja harus nyaman. Memang harus dijaga gitu. Ketepatan waktu dia sampai di satu acara. Itu memang yang dijaga, sehingga udah ada aturannya juga yang membolehkan dia pakai forrider, bahkan boleh menerobos lampu merah, gitu. Dan ya anggaran pun nggak kecil, karena kan harus nyaman mobilnya. Benar. Lagian semobil kan dia juga bisa berempat kali, Bang. Ada ajudan segala macam kan, nggak cuma sendiri. Atau sama istrinya, pasti kan rame. Jadi kalau itu 2 miliar misalnya, sebenarnya 500 juta karena dia berempat kan dibagi. Bener. Iya kan? Ajudan juga ngerasain. Bukan gue doang yang ngerasain ini, ajudan gue juga ngerasain. Iya. Supir gue juga ngerasain. Bener.
Bener. Itu anggaran udah termasuk duit bensin belum ya bang? Apa bensin ada lagi anggaran? Ada lagi bensin. Waduh, ada lagi ya. 2 miliar mah Enak nggak juga cukup kalau sama bensin juga. Nggak perlu nyicil ya mereka beli mobil bang. Kalau kita ini kan kalau beli mobil, beli rumah nyicil. Itu renov rumah aja 5M mah nggak perlu nyicil lagi. Negara juga yang Bayarin ya? yang bayarin. Anggarannya ada sih masalahnya. Kita kemarin, kita ngapain? Kita kenapa nggak kerja di dunia negara sih? Maksudnya di pemerintahan sih bang? Ya mungkin orang-orang kita ini yang disebut sebagai kekuatan keempat dari demokrasi. Legislatif, yudikatif, apa tadi? Satu lagi? Eksekutif, satu lagi? Pers. Apa kita bagian dari pers ini? Iya, kita bagian dari citizen journalism. Iya, jurnalistik. Jurnalism. Dulu kan ada tuh kan citizen journalism. Citizen journalism. Iya. Bagaimana kita bisa menyuarakan keresahan-keresahan dengan lebih bebas. Iya. Karena kita tidak pernah ada yang memesan. Iya, benar. Makanya jangan sampai dikontrol oleh eksekutif. Iya. Kan ada tuh itu waktu Wanda, siapa ya, Wanda Hamidah kalau nggak salah ya. Yang waktu awal-awal tuh pengen nanti nggak bisa ngomong. Nge-tweet gitu ya. Terus ada kasus mural itu. Mural apa sih? Dia mahal kayaknya. Lu aku nggak mural itu. Mural dan mahah berarti. Kebalik. Ada bang mural yang diduga mirip Presiden Ashraf Ghani. Bukan ya? Bukan dong, iya. Mirip Presiden Jokowi, terus ditangkep ininya, diburu penggambarnya, dihapus karena kalau alasannya justru karena itu muralnya di tempat yang tidak semestinya. Kan kalau merusak keindahan gitu. Kalau kata yang klarifikasi di Twitter kan itu ditangkap bukan karena gambarnya, tapi karena itu muralnya di tempat umum yang tidak ada izin. Yang ada tulisan Tuhan aku lapar, itu karena tidak ada izin. Karena itu di tembok orang, bukan masalah gambarnya katanya. Gitu bang. Tapi yang dihapus gambar muka doang. Itulah saya nggak ngerti. Saya kan nggak paham. Mungkin yang tidak ada izin yang tengah aja, yang kanan kiri ada izin. Emang harus ada izin ya gambar gitu ya? Ya kalau masa tembok rumah lu mau digambar orang, lu nggak marah bang? Marah dong. Kalau jelek gambarnya. Kalau bagus nggak apa-apa lah. Iya. Emang itu Ini tim kreatif nih suka kacau. Suka bocorin ya. Suka kadang-kadang suka begitu. Iya. Itu bang, katanya ditangkapnya diburu karena itu awalnya. Cuma sekarang katanya udah nggak diburu lagi. Karena sekali lagi. Karena udah ketangkep. Nggak, ramai di masyarakat. Kan sempat ketangkap tuh. Terus di Twitter tuh pada apa nih pasalnya? Jangan cuma ngomong nangkep doang. Dasarnya apa nangkep gitu. Pasalnya apa? Dan pembelaannya apa? Apanya? Pasalnya yang. Ada yang bilang itu juga karena di luar karena nggak izin. Ada yang bilang itu karena gambar presiden itu lambang negara. Padahal lambang negara padahal bukan Pancasila ya? kan? Padahal bukan ya? Burung Garuda. Ya kan coba cari yang termasuk lambang negara. Kan apakah presiden termasuk lambang negara? Iya. Kepala negara iya. Kepala negara iya. Tapi kalau lambang negara kayaknya enggak deh, kayaknya ya. Coba dicari ya. Mungkin kita salah. Iya, mungkin kita salah. Kalau salah langsung kita minta maaf. Iya, kita langsung minta maaf. Rame-rame dulu. Iya, dan kalau habis kita minta maaf akan saya beri ke Satgas Corona ini. Iya kan yang kayak tadi mobil minta maaf kan terlalu mahal gitu. Tapi udah kelar itu masalah itu ya. Udah, karena sekali lagi kayaknya diramaikan juga sama masyarakat. Ini apa pasalnya? Jangan asal nangkap. Jadi karena serem kalau bisa terjadi ke orang, bisa terjadi ke kita juga bang. Ditangkap tanpa pasalnya apa nggak tahu, tangkap aja gitu. Sampai harus minta maaf, sampai diburu. Tapi kan Presiden Jokowi ini malah fine aja sama apa namanya kegiatan graffiti itu, katanya dia fine aja. Iya memang. Ada beberapa pernyataannya juga itu adalah ekspresi gitu kan. Iya, cuma kan kadang juga yang rame kan biasanya memang yang bawah-bawahnya bang. Kayak misalnya 2 klub bola nih. Mungkin klub bola itu dua-duanya berteman, tapi kan fansnya malah suka saling, yang bawah-bawahnya malah lebih aktif daripada atasnya. Wah, itu sering terjadi itu. Iya, misalnya si ini ngejek klub bola A, padahal klub bola A-nya mungkin santai aja. Pendukungnya yang, kok lu ngejek-ngejek, kok lu ini. Sering tuh, hampir setiap pertandingan bola berlangsung di Twitter tuh akan selalu ada
saling mengejek antara. Iya, benar. Dan ada juga yang marah, ada yang santai. Iya, itu dia Bang. Gue yakin yang sesama klubnya juga paling temenan-temenan aja. Iya. Biasanya fansnya gitu. Fansnya ya. Yang Mungkin pendukungnya. kenapa ke fansnya begitu? Mungkin karena pendidikannya kurang. Iya, pendidikan kurang, gampang disetir. Gampang disetir. Dan tidak dimodali kemampuan diskusi. Karena sejak SMA, Sejak dari SD sampai SMA. takut salah. Takut salah. Salah dikit ditegur, salah dikit dipermalukan. Iya. Jadi mungkin hampir 100% benar kalau kita memperbaiki sebuah peradaban, perbaikilah pendidikan. Bener. Karena itu yang core-nya, utama. Bahkan pada saat Jepang dibom, ini benar atau enggak ya? Tapi Hiroshima Nagasaki. Hiroshima Nagasaki. Kaisarnya Hirohito saat itu bilang, berapa guru yang tersisa? Oh, itu yang harus diselamatin. Itu yang harus menjadi concern-nya dia. Iya. Karena dia merasa bahwa pendidikan sangat penting. Ya, Wow. setelah dia ngumpulin berapa korban mungkin gitu Iya. Tapi dia merasa guru harus tetap ada di situ untuk membangun lagi. Karena jangan sampai kayak Taliban. Dan negara-negara Karena nanti gampang disetir, terus muter lagi deh. Karena selama 12 tahun kita tidak diajarkan diskusi. Wis. Bahkan kalau salah kita dibully, bukan dibenerin. Tapi itu dulu pas zaman kita ya Bang. Nggak Iya. tahu kalau sekarang ya. Enggak kayaknya. Anak lu? Anak gue udah sekarang SD udah ada yang SD kan? udah. Iya, udah diskusi. Diskusi. Oh. Bahkan gue seneng banget karena menjual experience. Nah, gue rasa next level dari pendidikan kita itu Apa harus tuh? menjual experience. Gimana? Waktu kita SD, gue ya, Iya. SD SMP, mempelajari angkutan umum. Ya ada lihat di buku, ada bajai, Oh, iya. ada Kopaja. angkot. Nah kalau anak gue, dia harus naik angkutan umum. Oke. Lo dari rumah lo ke mana, titik mana? Iya. Berapa angkutan umum yang lo naik? Mulai dari angkot sampai ke busway, Oke. sampai ke tempatnya, bahkan kereta juga dia harus naik. Oke. Selesai itu dia harus nulis pengalamannya, Oh. experience-nya naik. Foto-foto juga? Foto juga. Oh, foto juga. Iya, foto-foto juga. Habis itu dia harus ceritakan itu. Di kelas? Depan Iya. kelas? Oh gitu? Iya. Wow. Itu swasta, tapi negeri kayaknya belum seperti itu. Hah? Negeri belum. Bukan udah gitu semua harus. Aku nggak tahu. Kayaknya belum. Belum? Kayaknya belum. Oh iya, tapi Itu kan Tapi udah ada yang memulai paling gitu. nggak ada yang memulai. Benar. Paling nggak ada yang memulai. Oh. Jadi memang dia udah menjual experience. Dan lu sebagai orang tua nemenin dong pasti Bang. Iya. Jadinya jadi tahu juga Jadi lagi tahu ya. juga. Gitu. Oh, gitu. Dari memulai membeli tiket busway-nya gitu, difoto, beli tiket. Gitu. Jadi anak pun tahu caranya. Tahu caranya dan dia tahu merasakan itu. Gitu. Jadi dia cerita pun nggak ngarang-ngarang. Nggak ngarang-ngarang. Dia ngerasa misalnya panas atau sempit Iya. atau rame enak, dia bisa ceritain. Bisa Wah, diceritakan. Mungkin seru banget kalau membuat suatu argumen itu akan lebih valid karena dia pernah ada di situ. Iya benar, bukan hasil Google. Bukan hasil Google. Iya. Nah itu anak SD, Lang. Anak Maksud SD, gue, benar. wah gue jauh tertinggal sama anak gue. Iya. Tapi terhenti oleh pandemi. Udah Oh, nggak iya. bisa lagi. Jadi online semua, Udah nggak nggak bisa lagi. kemana-mana. Karena pandemi kita terlalu lama karena tracingnya Kurang. Tracing kurang karena kayaknya PCR jumlah mahal. tesnya dikit. Kenapa dikit? Karena PCR mahal. Lang. Mahal. Orang mau tes di masa gini Ya, mendingan buat duit makan. susah mending buat makan. Orang sampai 2 juta loh, Lang. Bisa sampai 2 juta, Bang. PCR itu yang untuk yang 4 jam. Oh iya. 2 bulan gua. Tuh. Bayar kontrakan 2 bulan. Bener. Belum makannya, baru kontrakannya kan? Belum makan. Ya Allah, bener. Tapi emang Padahal bisa 96.000 loh. di mana bisa 90 Di India. Ini kita kayak baru mau bridging, Bang. Padahal kan udah lewat tadi kita bahas. Kayak baru bridging tadi. Interpelasi. Iya. Ais, kenapa dia tiba-tiba interpelasi? Itu mah interupsi dong kalau Iya. begitu. Bukan interpelasi. Anda Kurang nggak pernah halus. ikut sidang. Kurang halus bridgingnya. Iya. Interupsi itu untuk menyela. Menyela. Interpelasi itu untuk nanya. Nanya hak Gitu. dari DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah Iya. terhadap kebijakannya ya, Iya. yang menyangkut rakyat kebijakannya. Jadi pengen tahu nih apa sih maksudnya lu bikin kebijakan ini? Iya. Interpelasi itu kurang lebih. Interpelasi. Iya. Bahkan menurut gue itu bukan hak, itu adalah kewajiban. Lo harus melakukan interpelasi Oh iya, terhadap pemerintah. pemerintah.
interpelasi dari legislatif ke eksekutif. Ke eksekutif, Ya kan? Bener kan? iya. Ya, legislatif ke eksekutif. Kalau hak kan boleh kita nggak pakai. Oh ya bener ya, kalau hak tuh kan kita dapat ya. Iya. Mau dipakai mau nggak terserah. Terserah. Wajib. Wajib itu harus Mm-mm. dilakukan. Karena yang terakhir rame interpelasi adalah mau nanya keterangan kepada DKI terhadap penyelenggaraan Formula E. E itu untuk elektronik. Iya, karena dulu sebelumnya formula itu masih pakai yang fisik, Iya. yang digosok gitu. Digosok. Gocap tuh. Beli di wartel gua di seberang komplek gua ada di wartel Iya, tuh. iya, iya. Indosat warna merah tuh. Bagus. Iya. Karena kan Indosat merah, Telkomsel dong Enggak. yang merah. dia kayak ada mawar-mawar gitu. Bukan Oh. logonya, kayak Oh. ada gambar mawar dulu. Iya. Tapi Iya. Indosat juga udah bukan Indo. Udah bukan Indo lagi karena udah Uridu. Uridu. Jadi udah nggak disebutnya udah bukan Indosat lagi ya? Iya. IM3 Uridu. Udah nggak Indosat lagi. Iya kan IM3 Uridu. Dulu kan Indosat ada Mentari, ada Mentari. IM3. Dulu Ada gua pakai IM3 IM3 tuh. Anak muda. Iya. Oh gitu, udah nggak ada Indonesia. Udah dibeli sih ya. Karena kepemilikannya berapa persen sudah asing. Foreign direct. Investment. Dan dijanjikan akan di buyback itu Udah belum? Belum kan? Makanya masih Uridu. Ini kita lagi mau bahas apa nih, Bang? Tadi apa sih? Tadi Ini, interpelasi. iya. Interpelasi. Formula E. Formula E ya. Jadi kan dari 2019 tuh DKI bahkan sudah nego ke New York, Ya. negosiasi untuk mengadakan Formula E di Jakarta. Tracknya trek kota kayak di Singapura, Ya. kayak di Monaco. Memang Formula E trek kota kan? Trek kota ya? Saya belum pernah nonton Formula E, saya taunya Formula One. Eh, Iya, karena yang E saya suka nggak percaya. Kayak EKTP, wah, ternyata harus difotokopi harus tetap. difotokopi. E-nya di mana? Bahkan dikorupsi. Oh. KTP korupsi tapi pejabat. Dah. EKTP. KTP Korupsi tapi pejabat. Iya. Tapi memang harus pejabat. Habis dong. pejabat dong Iya, ya. maksudnya ya korupsi Kita udah diskusikan kemarin, yang korupsi itu orang harus punya kuasa. nggak mungkin orang-orang biasa. Orang-orang biasa nggak. Iya, iya. Kita Misalnya ya, kita ada Pengadaan meja. 200 juta. Nah, nggak lebih aja Bang, 300 kalian. 300 juta. Iya. Ini harus ditenderin. Tender karena lebih dari 200. Karena lebih dari 200 juta. Itu masukin ke episode yang lalu. Iya, selebihnya masukin ke sana. Ya. Itu udah kita benerin. Aduh, ya Allah. Iya. Gue juga belum pernah sih. Nonton Formula E. Formula E gue juga belum pernah. Nah, karena ada yang bilang menurut orang-orang tuh kayak ini terlalu buang-buang anggaran karena tidak sepopuler atau belum sepopuler Formula One. Formula One kan iya jelas banyak sponsornya kan masuk, mendatangkan devisa karena penonton pada mau nonton kan ke negara yang mengadakan. Formula E kayaknya katanya belum terlalu gitu. Jadi nggak worth it untuk mengeluarkan duit itu. Sementara katanya tuh totalnya harus 1, sekian triliun untuk bikinnya. DKI sudah mengeluarkan lebih, pokoknya untuk apa tuh komitmen fee, kalau Commitment fee. 500 miliar udah. 500 miliar itu Bang. 1 triliun banyak. Belum 1000 miliar, belum 1 triliun. Total budgetnya kalau nggak salah tuh 1 triliunan totalnya. Itu total. dari APBD? Iya kayaknya ya. Nggak tahu deh saya. Dari DKI pokoknya. Dari DKI ya? Ya DKI ngadain uang dari siapa? APBD ya? Masa mau uang dari Sumbar? Kan Sumbar dia udah pakai buat Buat beli mobil mobil. sama ini. Itu udah dikasih ke Satgas Corona. Iya, uangnya tuh udah mau dipakai buat itu udah komitmen fee 500. Belum lagi kayak biaya apa, biaya lagi gitu loh. Iya. Bikin sirkuitnya untuk bikin Taman Monas dibagusin. Itu udah Iya. termasuk buat Formula E tadinya. Untuk apa? Belum lagi biaya waktu ke New York, waktu nego, apa segala macem Bang. Udah 500 miliar. Udah dari 2019. Nah kalau itu kita nggak jadi 500 miliarnya balik nggak? Kayaknya enggak deh, kan kayak DP aja Bang. Nah ini makanya lagi mau diinterpelasi sama DPR, mau ditanya, ini kan gubernur udah mau habis masa jabatan nih, ini Formula E masih prioritas nggak nih dilakuin di akhir masa jabatan? Nah, kalau nggak di take out aja, udah kemahalan atau enggak? Apalagi Gitu di loh. masa pandemi gini. Apalagi di masa pandemi, walaupun udah dimulai dari sebelum pandemi ya, Sebelum cuma pandemi. kan selama pandemi harus terus jalan nih bayarnya, walaupun ininya juga diundur pengadaan eventnya, Iya. gitu. Ya Olimpiade aja diundur. Apalagi Formula E. Apalagi Formula E. Itu Bang, jadi mau ditanya nih, ini masih worth it nggak nih lanjutin nih Formula E? Kalau dilihat dari biaya pasti nggak worth it.
Iya. Pasti nggak. Karena pasti, udah keluar sekian ratus miliar itu belum loh, belum iya, full. udah pasti nggak worth it. Tapi apakah ini ada dampak ke depannya Formula E ini? Kalau kita nggak mulai, kita mengadakan sesuatu yang udah pasti ada untungnya, kita kapan menjadi inovator jadinya? Iya sih Bang, cuma kan orang kan ngeliat, tapi kan uang yang kepake banyak. Orang pasti harus ngeliat ini menguntungkan nggak, ini worth it nggak? Sekian triliun ini nih. Untuk anggaran berikutnya ya. Iya gimana Bang? Worth it nggak nih? Soalnya untuk orang awam aja, biasanya kan kalau olahraga seru banget, orang awam pun pasti pernah dengar gitu. Ya, F1 orang yang nggak nonton F1 pun tahu pasti. E-sport dah, dulu gimana orang nggak cemooh, ngapain sih lu main game terus lo? Akhirnya sekarang orang bahkan udah ada yang bercita-cita menjadi atlet e-sport. E-sport. Bahkan udah ada di PON. Iya, dan akan masuk Olimpiade kayaknya ya. Iya. Dan Indonesia jago-jago. Benar, jago-jago. Karena banyak main game gitu. Iya, main game. Iya. Banyak Anwar, anak warnet. Tapi ya nggak apa-apa, main game ujungnya ada jelas nih mau kemana. Nah, Formula E ini, ini elektrik. dimainin. Enggak Bang, kayak F1, tapi mobilnya elektrik. Mobilnya listrik, nggak pakai bensin. Oh, Hyundai udah ngeluarin tuh. Ada Kona elektrik. Iya. Kona elektrik itu bagus. 600 jutaan. Iya, cakep tuh. Udah gitu bebas genap ganjil lagi. Iya, platnya karena dia biru. bukan kendaraan bermotor. Platnya biru soalnya. Iya. Saya kemarin lihat di jalanan tuh, genap ganjil dia lewat aja. Iya. Karena aman. Karena dia bukan Hyundai Indonesia. Oh. Wah. Hyundai kalau Anda masuk sini, H ini bisa kita ganti jadi Hyundai Indonesia. Ho-nya bisa jadi Hyundai Organization. Iya, gitu iya. Bang. Tapi enggak, kalau lihat dari Worth it nggak ya? Kayaknya udah nggak worth it. udah nggak worth it. Udah jelas nggak Udah ya? jelas. Bukan sesuatu yang prioritas Cuma masalah sekarang. gini, kalau mau dipikir argumennya ya, kalau gue ya, gue udah ngeluarin komitmen fee nih, 500 sayang juta. kalau nggak dikeluarin, kalau nggak dilanjutin. Iya. Sedangkan sebenarnya anggaran itu ada posnya masing-masing. Ya ini Iya. kan udah ada posnya sendiri. Ya untuk penanganan COVID juga Iya. udah ada posnya sendiri gitu. Tapi mobil elektrik Bang, berarti kan nggak pakai bensin. Berarti kalau masuk pit stop kan nggak ada ngisi-ngisi bensin. Nggak ada. Emang ada kalau di Formula? Kadang. Bukan Yang cuma selang ganti itu, ban. yang selang di Itu ngisi bensin? Bensin. Apa ganti ban? Bensin. Oh, dan ngisinya juga dihitung ya supaya Cepet supaya ya. supaya Iya. cepat. Itu nggak mungkin yang lama kayak di SPBU kita kelamaan. Mulai dari nol ya gitu. Kelamaan. Gitu-gitu ada nggak? Kelamaan nggak. Ya? Kan ganti ban aja paling 6 detik Bang. 6 detik kalau di bensin kita seliter juga belum habis tuh, keluar tuh 2 liter lah paling. Baru angin. Kalau Formula E ada di Jakarta, kayaknya satu Jakarta harus dimatiin dulu lampunya Bang demi ini. Emang dia ngecas? Apa di Pasti sebelum tanding udah ngecas dulu dong. listriknya dipenuhin untuk menyelesaikan satu pertandingan? Kayaknya, gue juga nggak tahu Bang. Tapi yang pasti takut ngejepret gue di sini nih. Iya, pas lagi Jakarta. datang nih semua. Iya. Oh, kita mau Kan ngecas. mobil dari berapa negara datang berarti itu? Iya. Semua harus ngecas semua. Ngecas semua. Iya. Terus ngejepret. Ngejepret. Air matiin. Iya. Dia ada pengumuman di Twitter tuh, tolong warga di Jakbar matiin dulu listrik karena ada mobil mau ngecas. Iya, gimana tuh Bang? Secara biaya udah nggak worth it karena Nggak kita worth it. perlu uang untuk penanganan Pandemi jelas. Iya. Tapi udah komitmen fee. Udah komitmen fee. Itu yang agak sayang mungkin. Saya nggak tahu lah ntar gimana nih DPR dan DKI ngobrolnya nih, interpelasinya. Ini sih termasuk yang kebijakan yang tidak populer nih. Si Formula E ini dari awalnya Dari pun awal sudah kontroversi. walaupun belum pandemi ya. Belum pandemi. Ya, Kebijakan untuk mengadakan Formula E ini udah nggak populer Iya, banyak. tapi saya paham kepada DKI, gubernurnya saya paham karena pasti pengen di masa pemerintahan dia pengen bikin sesuatu yang wah dong untuk Iya, Jakarta, ya kan? Betul, mungkin dia visioner Iya, benar, bahwa visioner. ini adalah sesuatu yang bisa menguntungkan di masa depan. Kalau ini berhasil, Iya, dipercaya. kan setiap tahun akan ada. Iya, Jakarta dipercaya Ya, Jakarta untuk mengadakan. dipercaya, gitu. Tapi saya sebagai yang di Jakarta dari lahir sering keliling Jakarta, kadang-kadang naik sepeda merasakan aspalnya tuh sudah masa Nggak. mau dipakai balapan. Bos ngesrot ya. Kadang-kadang, apalagi naik sepeda kan berasa banget kan Bang ya. Iya, Seperti iya, yang iya. kita bahas, aspal jelek dikit aja geruduk-geruduk Geruduk-geruduk berasa. berasa. Gimana tuh Bang kalau Sedangkan Formula itu udah pasti jarak antara aspal dengan bodi pasti tipis? tipis. Iya. Karena dia harus napak gitu.
Tracknya mau lewat mana nanti kan kayaknya lewat Monas katanya tuh. Itu termasuk benerin itu kali ya. Aspal. Makanya Monas juga nggak boleh dimasukin mobil ya. Iya. Supaya nggak rusak kali ya. Pokoknya terakhir yang taman dibenerin itu tuh, itu udah termasuk dalam rangkaian Formula E katanya anggarannya. Gitu. Kayaknya sih itu udah diteliti kali untuk rutenya itu secara infrastrukturnya udah memadai. Ya, yang pasti nggak lewat bawahnya MRT Blok M tuh, karena jelek aspalnya. Iya. Itu pasti nggak lewat situ. Yang di Jalan Fatmawati ya? Blok M. Blok M. MRT Blok M bawahnya, nah itu tuh agak juluk-juluk depan M Blok tuh. Depan Mahkamah Agung tuh, kemarin kebakaran. Mungkin ada off-road tapi di aspal. Formula E-nya off-road mungkin ya, tapi aspal. yang kita nggak tahu. Iya. Satu-satunya di Jakarta off-road. Karena aspalnya. Jadi Iya. menguntungkan kalau off-road. Jadi nggak perlu dibenerin lagi. Iya, Langsung pakai aja. Karena itu wahana. Iya. Iya. Langsung pakai aja tuh aspalnya. Iya. Yang paling gue bingung sebenarnya Bang dari semua kejelekan aspal. Karena aspal bolong oke lah. Aspal ditambel oke lah. Jadi kan kadang aspal udah jelek ditambel jadi agak naik dikit. Yang kadang saya bingung tuh aspal bergelombang Bang. Kenapa aspal bisa kayak karpet kedorong? Karena panas. Memuai bukan? Pondasi dalamnya rapatnya tidak sama. Kerapatan tanah, kerapatan ini tuh nggak sama gitu. Jadi bergelombang. Jadi ada bagian yang bisa turun ngek gitu. Dan kalau turun udah keras aspal kalau turunnya ekstrim dia akan retak. Kalau masih jadi anjlok gitu. Iya, kalau masih dalam batas toleransi itu masih bisa gelombang. Tapi gelombang akhirnya pun jadi nggak enak. Nggak bisa ditoleransi juga sih. Iya juga sih. Soalnya bentuknya kayak karpet nih kedorong kan jadi suka gelombang kan kalau karpet kedorong. Lo naik tol itu Japex. Awal itu bergelombang. Lo pernah nggak? Pernah. Gitu nggak? Habis itu di sambungannya jegluk-jegluk. Di sambungan kan? Bukan di sambungannya aja, di jalannya sepanjang itu juga awalnya. Karena gue coba pertama kali waktu masih awal coba. Iya. Bergelombang. Tapi kesini-sininya udah nggak bergelombang. Iya. Karena gue nggak pernah lewat situ. Iya kan. Takutnya masa Formula E aspalnya bergelombang kan nggak enak. Tapi Formula E kalau dilihat dari kacamata hubungan internasional, ini sebuah event yang membuat kepercayaan masyarakat internasional itu tumbuh kalau ada di Indonesia. Di Jakarta. Ya. Terserah itu ada di mana ya. Karena untuk mengadakan sebuah event internasional bukan cuma kemampuan orang itu untuk mengorganize eventnya, keamanannya juga. Oh, berarti dia aman. Berarti keamanan di Indonesia bagus. Dan itu menarik para investor. Benar. Gitu. Jangka panjangnya seperti itu. Keamanannya dengan negara, terus juga nilai-nilai positifnya tuh ada. Jadi nanti kedepannya yang masuk bukan hanya balapan, konser. Iya kan, bisa masuk band-band besar yang kayak Coldplay gitu kan belum pernah kesini. Belum pernah. Iya. YouTube. Tapi YouTube nggak mau katanya. Karena kita ada pembalakan liar. Hutan. Iya. Karena kan YouTube concern banget sama lingkungan. Concern banget, iya. Coldplay juga katanya gitu. Katanya apa gitu, dia ada alasan tertentu yang dia nggak mau ke Indonesia. Sehingga kayaknya katanya paling karena dekat Singapura. Terakhir ke Singapura Coldplay. Dia nggak mau ke Indonesia, terakhir katanya aspalnya bergelombang. Dengan adanya Formula E, aspal bagus. Chris Martin jadi percaya. Aspal udah bagus nih. Kalau mau ke sini. Iya. Gitu. Jangankan Chris Martin, Kate Martin, penyanyi, dia di sini sekarang. Di Kalibata. Ada yang bilang di Kalibata, ada yang bilang di Jalan Jaksa. Iya. Dan di Kelapa Gading. Ada yang bilang di Kelapa Gading. Iya. Siapa Kate Martin ini sih? Maribeth juga bukan di sini Bang, Maribeth yang nyanyi dan Pasar Moon. Iya. Saya dengar juga di sini Maribeth. Saking boomingnya. Dia Filipina kan? Filipino benar. Manila dia. Manila, dan saking boomingnya lagu itu sehingga dia tinggal di sini. Habis itu nggak booming. Nih. Tidur. Ya lo tidur ya. Gambarnya yang mana nih? Terus Yan. Lo aman lo. Operator tidur. Dengar itu negara jadi pusing nih. Lo nggak concern sama masalah-masalah ini ya? Gambar terakhir di siapa itu? Lama banget, sampai kapan? Ya kalau ada yang lama, berarti itu operator tidur. Operator tidur. Iya. Karena kebetulan operator kita kerjanya bukan di studio ini. Di mana? Tapi di gedung.
Makanya tidur. Iya. Di gedung operator. Jadi Bang Abdel studio saking besarnya operator punya gedung sendiri di Senayan. Di gedung DPO. Dewan Perwakilan Operator. Wah, saya kira daftar pencarian orang. Harun Masiku. Wow. Tapi Harun Masiku kenapa susah ya? Ditangkap. Padahal kemarin yang nyolong kucing ketangkepnya bisa Di Depok. Di Depok. Tangkapnya pura-pura COD. Iya. Jadi ada kucing ras gitu liar di jalanan, diambil sama orang. Si yang punya lapor, ada di CCTV. Ditangkapnya dijual di internet. Iya. Tapi kucingnya bukan kucing liar, itu kucing peliharaan. Karena ada kalungnya katanya. Iya benar. Keluar rumah. Salah sendiri Diambil gitu sama kata orang. dia. Iya. Komen-komennya di situ ya salah sendiri keluar kucingnya. Ya diambil ya, kalau bukan diambil dari kandang mah nggak apa-apa dong. Tapi kan ada kalung. Iya. Kalung menandakan ada yang punya dong. Terus katanya cara polisi apakah kita ada undang-undang tentang hak kepemilikan hewan? Nggak tahu sih. Tapi yang jelas itu properti kita Bang, mungkin dicuri. Apakah hewan disebut properti? Ya juga ya. Intinya tapi orangnya yang lapor ke polisi. Iya. Pokoknya dia yang udah capek memelihara dengan segala kasih sayangnya tuh ada di situ. Karena untuk sebagian orang yang melihara hewan tuh udah kayak anak. Nah, makanya. Bagian dari keluarga. Betul, bagian bukan dari keluarga. Peliharaan lagi. Karena dipanggil ade, ya kan? Iya. Ada yang gitu. Dan cenderung kalau kita sama kucing, kita ngomongnya jadi menye-menye. Jadi pelan. Mau sesangar apapun orang, kalau kucing matanya, gitu ya. Iya. Dan itu gue alami sendiri. Nggak ada yang, Cing. Kenapa lu? Lucu banget sih. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Jadi abis itu kucingnya diambil, dijual di internet. Cara polisi nangkepnya adalah dengan pura-pura mau beli kucingnya. Pas dicari nih kucingnya mirip nih sama yang hilang. Polisi pura-pura COD. Pas COD ketemu nggak mau bayar. Dimarahin sama ibu-ibu. Goblok. Iya kan? Iya. Apakah modus itu bisa dilakukan untuk menangkap para koruptor? Jadi pura-pura mau COD. Pura-pura kita mau COD-an. Pak Harun, saya mau beli barang ini. Pak Harun Masiku itu apa sih ya? Kasusnya? Aduh, nggak tahu lah. Kayaknya pokoknya kasusnya hilang aja dia pergi. Sama kayak Joko Chandra kemarin, Bang. Kenapa Joko Chandra? Kan berapa belas tahun hilang? Dari 11 tahun. Dari 2009. Untuk menghindari vonis 2 tahun kalau nggak salah. Sebelum vonis. Ya. Vonisnya kita pernah bahas ya. Iya. Sebelum vonis kabur. Akhirnya sekarang ditangkap. Terus dapat remisi lagi. Iya. Termasuk yang dapat remisi 17-an. Ini juga yang melukai hati orang-orang. Iyalah, emang ada remisi tiap 17-an. Tapi kenapa kasus korupsi? Kenapa sih korupsi yang udah bertahun-tahun? Dan kabur juga. Udah bertahun-tahun dapat remisi. Udah gitu dia kerja sama siapa? Jaksa. Sama aparat pemerintah. Iya. Masih dikasih remisi. Dapat juga remisi. Ya makanya mungkin kita udah perlu mengatur. Mungkin kita bisa menjadi inisiator untuk mengatur undang-undang korupsi sendiri. Hukumannya segala macam. Kayaknya kalau bikin UU korupsi diajak masyarakat gitu kali ya. Kan sebenarnya dalam sebuah perumusan perundang-undangan harus ada masyarakat. Iya. Bahkan draftnya harus dibagi dulu katanya. Iya, sebelum jadi waktu masih RUU. Iya. Jadi kayaknya kok seperti yang kita bahas kemarin, koruptor itu kan melukai hati masyarakat. Apalagi udah ditangkap, disuruh dikasih remisi. Ini tidur lagi? Enggak. Hah? Lo ketawa-tawa aja. Aman. Iya. Itu Bang, jadi katanya ada remisi dia. Iya. Dan itu makanya udah dikhususin aja dah. Si koruptor nih hukumannya tuh spesifik ya? Nggak sama dengan kriminal lain gitu. Iya, benar. Kayak yang remisi, ya gitu. Itu nggak usah dapet gitu ya? Nggak usah dapet. Iya. Demikian beratnya dosa itu sehingga lo harus nebusnya juga dengan hukuman yang tersendiri. 11 tahun loh kabur. Iya. Susah dapatnya. Kucing cepet dapatnya. Mural cepet dapatnya. Ini 11 tahun. Lama. Makanya kalau untuk menghindari 2 tahun, gue jadi inget temen gue waktu di rehab. Lagi cerita-cerita nih. Pakai udah berapa lama lo pakai ini? Ada yang bilang gue udah pakai udah 4 tahun. Terus di rehab ada satu nih namanya Arya kalau nggak salah. Lo pakai berapa lama? Baru 2 bulan gue langsung ke gap. Rehabnya 2 tahun. Kebalik sama Joko Chandra. Dia baru 2 bulan pakai, ke gap di rehab 2 tahun sama keluarganya. Belum ngerasain juga dia.
Ah iya, belum ketergantungan kayaknya ya. Udah ketangkep belum ketergantungan ya. Udah ke gap duluan dan 2 tahun. Jadi kalau kepada kriminal-kriminal di luar sana yang belum ketangkep, yang maling, yang merampok, yang begal, biar hukumannya ringan, sekalian korupsi. Jadi hukumannya lebih ringan. Bukan permasalahannya. Dapat remisi. Permasalahannya mau korupsi itu sebuah privilege. Harus berkuasa dulu ya. Harus berkuasa dulu. Susah. Mau korupsi aja harus privilege banget. Iya. Orang mah privilege tuh bisa kuliah ke luar negeri, bisa dapat usaha dimodalin usaha gede, privilege. Ini korupsi privilege. Korupsi harus punya privilege tersendiri, punya kuasa. Susah. Jadi sebenarnya mau korupsi itu susah. Wah. Sebenarnya. Jadi kalau sudah dapat di posisi itu jangan disia-siakan untuk tidak korupsi. Mungkin. Sayang, udah privilege. Gue udah di sini masa nggak korupsi sih? Iya. Sayang banget. Boleh lah itu menjadi sebuah keniscayaan mungkin ya. Iya. Tapi harus dijaga juga sama undang-undang untuk untuk mengawasi supaya itu tidak dilakukan. Iya benar, karena sudah tahu peluangnya besar kalau sudah di posisi tertentu. Iya, harus siap-siap diawasin. Sehingga tidak dapat remisi adalah salah satu bentuk pengistimewaan privilege untuk hukuman para koruptor. Iya. Privilege-nya, ya lu privilege di sini bisa korupsi. Iya. Tapi privilege lagi lu nggak bisa dapat remisi. Iya. Atau tidak ada potong tahanan sama sekali. Pilih aja tuh. Pilih yang aja. mana. Iya. Apakah ini bisa menjadi sebuah jalan kelokur? Wah, kelokur. Dilokur, ya. Aduh. Oke, kita udah hampir sejam ya? Lebih sejam Bang. lebih ya? Jam 10. Wah, ini Memang kalau ngomongin negara tuh nggak kelar-kelar. nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Tapi ya. kita terlalu baik ke penonton. Jadi asik banget dapat hiburan dari. Iya, sedangkan kita harus belajar loh ini. Sebel ya gue WA-an sama Gilang di malam-malam kayak gitu. Lang gimana nih Lang? Jadi baca nih Bang soal Taliban nih. Iya. Iya nih gimana nih sumber pendanaan Taliban, gue beneran baca tuh. Iya. Mana nggak kebahas lagi di sini sih ya. Nggak apa-apa, untuk info aja Bang. Untuk info. Jadi secara tidak langsung program ini membuat kami sendiri jadi belajar Betul, lagi. Jadi ya, belajar terima lagi. kasih. Terus bebani kami dengan topik-topik yang ada. Jangan Bang, center jadi. Jangan cuma beban gitu. Emang nggak ada tadi orang Hyundai yang nonton? Wah, iya. Kalau Anda mau ngasih beban berita sekaligus dengan ngasih sponsor nggak apa-apa. Betul. Nggak apa-apa dong. Paradise Park dalam OTW. Paradise Park. Paradise Park Di mana tuh Bang? di Sepatan. Sebuah Sebuah kompleks Tangerang. perumahan Iya. yang asri. Karena gue udah kesana. Bagus banget Bang. Bagus banget. Sangat bagus. Gue ngeliat perumahan lain, orang mau tinggal di sini. Pas lihat di Paradise Park, ini baru tempat tinggal. Iya. Jadi yang bener tuh kalau kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, paradise. Park. Bukan papan lagi, Bang. Udah Paradise Park. Sandang, pangan, paradise park. Dan lo kalau ke sana, lo udah kayak perumahan luar negeri. Nggak ada tiang listrik. Semua bawah tanah. Dan isinya orang bule semua. Ya, kan kayak di luar negeri kata lo. Bukan ya? ininya, suasananya. Oh, pas lo ke sana, harga PCR 96.000. Nah. Kayak di luar negeri. Iya, rasanya. kayak di luar negeri. Iya. Semuanya udah bawah tanah, internet juga udah fiber. Iya. Udah ada, udah fasilitasnya udah oke. Dan bonusnya, lo bisa bertetangga dengan para komika. Iya. Ya, azan. Ya, azan. Oke. Sebentar. Pas ya. Ini langsung closing. Closing aja udah. Iya. Ya. Jangan lupa ya, Paradise Park. Ditunggu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hohoi.